Assalamualaikum Bu Bida. Waalaikumsalam Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Bu, perkenalkan Bu, nama saya Wilda Lala Zahroh, mahasiswa Kebidan Stikes RSPD Gatot Subroto yang binas pada pagi hari ini ya Bu, untuk mendampingi konseling Ibu. Ibu dengan siapa Bu namanya? Nama saya Rahma Ibu. Baik Ibu Rahma, ada yang bisa saya bantu Bu? Baik Bu, saya dan suami saya memutuskan untuk ber-KB, tapi saya masih bingung Bu untuk memilih KB apa yang cocok untuk saya gunakan. Jadi saya ingin meminta penjelasan dari Ibu Bidan terkait jenis-jenis kontrasepsi apa saja yang bisa saya gunakan. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menjadi akseptor KB Bu? Iya Bu, saya sudah pernah menjadi akseptor KB. Selama ini KB apa yang Ibu gunakan Bu? Saya menggunakan KB pil 1 bulan Bu Bidan. Apa kalau boleh saya tahu sekarang punya anak berapa Bu? Saya punya 1 anak Bu, laki-laki baru umur 1 tahun. Memang masih waktu yang sangat baik ya Bu untuk menjarangkan anak, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini ya Bu. Jadi begini Bu, alat kontrasepsi itu memang ada beberapa jenis ya Bu, diantaranya ada KB suntik, pil, implan, kondom, dan AKDR Bu. Apa saja keuntungan dan kerugian dari alat kontrasepsi itu Bu Bidan? Benar Bu, jenis-jenis alat kontrasepsi tersebut masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Saya akan jelaskan satu persatu ya Bu, agar nantinya Ibu tidak bingung lagi untuk memilih alat kontrasepsi apa yang Ibu gunakan. Iya Bu Bidan. Baik Ibu, yang pertama itu ada KB suntik ya Bu, KB suntik 1 bulan atau Slifem atau Xylofem, dan yang 3 bulan Depo-Progestin dan Depo-Provera. Keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan suami istri, cepat juga mengembalikan kesuburan Bu. Kerugiannya, berat badan Ibu bisa naik setelah setahun menggunakan dan berhenti haid belum teratur. Ada bercak darah pada awal pemakaian. Untuk KB pil, Ibu bisa mengenal 2 jenis saja. Yang pertama yaitu mini pil. Progestin, pilihan yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil yang diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan ya Bu, dan sangat efektif selama masa menyusui. Kemudian yang kedua itu ada pil kombinasi ya Ibu. Pil ini sangat efektif bila diminum setiap hari. Bila berhenti minum pil KB dapat terjadi kehamilan. Kelebihannya, tidak mengganggu hubungan intim ya Bu dengan pasangan, bisa digunakan wanita segala usia, kesuburan segera kembali setelah dihentikan, mengatur siklus haid. Kekurangannya, pada 3 bulan pertama bisa merasakan mual ya Bu, pendarahan atau bercak darah, terutama lupa atau terlambat minum pil, bisa merasakan sakit kepala ringan, berat badan bisa naik, dan biasanya haid akan terhenti. Kemudian jenis KB yang kedua yaitu ada jenis implan ya Ibu, terbagi menjadi beberapa jenis kecil, yaitu Norplan, Implanon, Indoplan, Sinoplan, dan Jadena. Keuntungan dari metode ini yaitu pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu ASI, pendarahan ringan, tidak menaikkan tekanan darah, mengurangi nyeri head. Kekurangannya yaitu timbul beberapa keluhan nyeri kepala, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri pada payudara, perasaan mual, pusing kepala, perubahan mood atau kegelisahan, membutuhkan tindak pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan, kemudian tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi atau 1,3 per 100.000 perempuan per tahun. Efek sampingnya selama 3-6 bulan pertama di pemakaian, antara lain bertambahnya hari-hari pendarahan haid dalam satu siklus haid, kemudian berkurangnya panjang siklus haid, amenore, meskipun jarang terjadi dibandingkan pendarahan lama atau pendarahan bercak. Jenis KB yang terakhir yaitu IUD, suatu alat benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia produktif, yaitu tingkat keefektifannya juga
bisa sampai 92-90% ya Bu. Oleh sebab itu, banyak ibu yang memilih menggunakan IUD. Mekanisme kerja IUD sendiri yaitu yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba fallopi, yang kedua yaitu mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, yang ketiga yaitu memungkinkan untuk mencegah implantasi telur ke dalam uterus. Untuk jenis IUD sendiri ada banyak ya Bu, ada Lipes, Lovesap, T-Coil, Dana Super, Copper T, Ginete, Copper 7, Graphigard, Multilot, Progesteron, IUD. Keuntungannya yaitu cocok untuk mencegah kehamilan atau menjarangkan kehamilan dalam jangka waktu panjang ya Bu, tidak mengganggu laktasi atau menyusui, tidak berinteraksi dengan obat-obatan, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau keguguran ya Bu. Kesuburan cepat kembali setelah IUD dicabut atau dibuka. Kurangan IUD yaitu ada efek sampingnya ya Bu terhadap siklus haid atau menstruasi, sering-sering mengejutkan namun tidak berbahaya dan bukan tanda kelainan atau penyakit ya Bu. Kemudian ada pendarahan bercak atau spotting di antara siklus haid. Kemudian kadang-kadang nyeri haid lebih dari biasanya. Dan yang terakhir adalah kondom wanita. Kondom wanita adalah sebuah kantung berlubrikasi dengan 2 cincin fleksibel di ujung-ujungnya. Sebuah cincin lunak yang dapat dilepas memudahkan pemasangan dan menjaga kondom di tempat sebuah cincin fleksibel yang besar tetap berada di luar vagina yang meliputi pembukaan vagina atau vulva dan memberikan perlindungan tambahan. Kondom wanita ini memiliki keuntungan melindungi dari penyakit menular seksual ya Ibu, tidak mudah slip atau bocor, tidak mempengaruhi hormon dan tidak menimbulkan alergi atau karena terbuat dari poliuren bukan lateks. Kerugiannya adalah beberapa orang merasakan kurang nyaman, tidak efektif untuk semua posisi, dan harganya mahal. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria ya Bu, karena dapat menyebabkan posisi bergerak keluar. Kemudian, apakah sudah paham Bu dengan penjelasan saya tadi? Ya Ibu, saya sudah paham. Baik Ibu, jadi apakah Ibu sudah punya pilihan tentang KB Bu, mana yang cocok untuk Ibu gunakan nanti? Iya Bu, saya dan suami sudah mantap memilih KB suntik 3 bulan ya Bu. Baik Ibu, saya pastikan kembali ya Ibu dan suami mengambil keputusan mengambil KB suntik 3 bulan ya Ibu. Iya Bu Bidan. Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi hormonal jenis suntikan yang dibedakan menjadi 2 macam yaitu DMPA atau depot medroksiprogesteron asetat dan kombinasi suntik DMPA ya Bu yang berisi depot medroksiprogesteron asetat yang diberikan dalam suntikan tunggal 150 mg per mili secara intramuskular pada uterus maksimum superior dengan posisi SIM atau miring setiap 12 minggu. Efek sampingnya yaitu penggunaan suntik DMPA adalah gangguan haid, penambahan berat badan, kekeringan vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nefrotaksis, dan jerawat ya Bu. Baik Ibu, ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada Bu Bidan. Baik Ibu, ini ada surat persetujuan terlebih dahulu ya Ibu yang harus Ibu tanda tangani ya Bu. Sebelumnya saya akan analisis terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu Bidan. Baik Ibu, nama Ibu siapa ya Bu? Kamu Bu. Umur Ibu berapa ya Ibu? 28 tahun Bu. Ibu berasal dari mana ya Bu? Atau suku apa? Jawa. Agama Ibu Islam ya Bu? Iya Bu. Ibu mohon maaf pendidikan terakhirnya apa ya Bu? SMA Bu Bidan. Ibu pekerjaannya apa ya Bu? Bu rumah tangga Bu. Ibu tidak ada penghasilan ya Bu? Iya Bu. Alamatnya di mana ya Bu? Jalan Kalipasir Bu. Ibu apakah ada nomor yang bisa saya hubungi nanti Bu? 08852 8851. Baik Ibu, silakan pindah ke ruang sebelah ya Bu untuk dilakukan penyuntikan KB ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Saya tinggal sebentar ya Ibu untuk mencuci tangan. Selanjutnya saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu ya Ibu.
Ibu bisa dibantu pulung tangannya, Ibu. Saya masukkan ininya ya, Ibu, ke lengan Ibu. Selanjutnya ini. Ya. Bagus ya Ibu, normal Bu tekanan darah Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian KB depoprogestin ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan tinggal sebentar ya Bu untuk menyiapkan alat. Buka bak instrumennya, dekatkan bengkok. Buka alcohol swab. Masukkan, suntikan, buka. Kemudian buang ke tampang rumah tangga. Ibu, saya atur posisinya ya Ibu. Apakah sudah nyaman Ibu? Tutup scan. Kemudian memakai sarung tangan sebelah kanan. Kemudian tangan kiri mengambil KB depoprogestin, ambil squid, masukkan ke dalam squid depoprogestinnya, aspirasi sebanyak 3 cc. Kemudian setelah sudah cabut, buang ke bengkok, aspirasi, dan dorong apakah ada udara atau tidak. Kemudian tutup. Kemudian memakai sarung tangan sebelah kanan. Setelah sudah, desinfeksi daerah yang akan disuntikan pada gluteus maximus superior secara melingkar. Setelah sudah, ambil squid, suntikan secara intramuskular dengan suhu 90 derajat. Ibu mohon ditahan ya Ibu, tarik nafas agak sedikit sakit. Kemudian aspirasi apakah ada darah atau tidak. Setelah itu suntikan. Jika tidak ada darah, suntikan secara perlahan. Kemudian ambil alcohol swab yang sudah dibuka. Cabut squid secara perlahan. Buang ke tempat sampah, ke safety box tanpa menutup squid. Kemudian Ibu, saya atur posisi kembali ya Ibu. Kalau sudah nyaman Bu, selanjutnya bereskan alat, buang ke sampah rumah tangga, buang ke sampah rumah tangga, buang ke tempat sampah infeksius. Pakai bengkok dan bengkok, taruh di air klorin. Buka sarung tangan terbalik ke air klorin. Kemudian cuci tangan.
Baik Ibu, saya telah melakukan tindakan penyuntikan KB Depo Progestin selama jangka waktu 3 bulan ya Ibu. Jadi Ibu bisa kembali ke sini pada tanggal 13 Februari tahun 2021 ya Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan dan jika ada keluhan Ibu bisa kembali lagi ke sini ya Ibu. Terima kasih Ibu, selamat pagi.